Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Azhari Panjaitan, presenter pada kegiatan Senatik dengan sebuah judul pada artikel materi peluang dalam buku teks matematika kurikulum merdeka analisis praksiologi. Adapun yang melatar belakangi dari artikel ilmiah ini adalah implementasi kurikulum merdeka dalam buku teks matematika masih menjadi tantangan bagi siswa dan pendidik, terutama pada materi peluang. Buku teks seringkali tidak sepenuhnya selaras dengan pembelajaran berbasis masalah dan konteks kehidupan sehari-hari. Dikutip dari Nurjannah dan Mustafa tahun 2024. Kemudian belum ada analisis materi peluang pada buku teks matematika menggunakan pendekatan praksiologi yang mencakup jenis tugas, teknik, teknologi, dan teori. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada perbandingan penyajian buku teks antar negara. Maka penelitian ini menawarkan analisis sistematis terhadap buku teks matematika kurikulum merdeka dengan pendekatan praksiologi untuk mengidentifikasi relevansi materi, potensi hambatan, dan konstruksi pengetahuan siswa. Kajian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan bahan ajar yang lebih sesuai dengan visi kurikulum merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan praksiologi hermeneutik. Buku Kurikulum Merdeka tahun 2022, mata pelajaran matematika SMA kelas 10 dipilih sebagai objek penelitian yang berfokus pada materi peluang dari pendahuluan dan contoh-contoh tugas yang diberikan dengan menggunakan analisis praksiologi. Teknik pengumpulan data terdiri dari analisis isi dan dokumentasi, dan analisis isi dan dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan 4 struktur praksiologi, yaitu data tugas, teknik, teknologi, dan teori dari materi peluang melalui observasi buku tersebut. Di samping ada tabel 1 yang mendeskripsikan praksiologi dari Sefarad dan Sensifi tahun 2014 pada halaman 40. Ada 2 blok, ada praxis block dan logos block. Praxis block itu terdiri dari type of task ya, tipe-tipe tugas dan tekniknya. Logos block terdiri dari teknologi dan teorinya. Tipe tugas artinya permasalahan ataupun tipe-tipe tugas yang diberikan di dalam buku. Kemudian tekniknya yaitu bagaimana cara menjelaskan atau menyelesaikan dari tipe tugas yang terdapat pada type of task. Di logos block ada teknologi. Teknologi di sini dimaksud adalah cara dalam menjelaskan dan menjustifikasi sebuah teknik tadi. Teori merupakan menjelaskan justifikasi atau mengeneralisasi bagian dari teknologi yang mungkin terlihat eh, itu adalah unclear or missing. Dan hasil dari penelitian ini serta pembahasannya, kita lihat di sini bahwasannya dalam penelitian ini terdapat 2 analisis ya, yaitu blok praksis dan blok logos. Untuk memberikan gambaran awal, sebelum masuk ke tahap pembahasan, maka 2 analisis tersebut yaitu dengan visualisasi dari pendahuluan dan peta konsep materi peluang pada buku teks matematika kelas 10 kurikulum merdeka yang disajikan pada gambar 1 dan 2. Jika kita melihat pada gambar 1, merupakan narasi yang menjelaskan makna dari peluang tersebut. Dan hal ini selaras untuk pemahaman awal mengenai makna dari peluang tersebut. Pada gambar kedua, terdapat peta konsep yang menjelaskan alur pembelajaran pada materi peluang di buku ini. Namun, ada catatan pada capaian pembelajaran matematika ya kelas 10 bahwa peserta didik dapat memahami dan menjelaskan tentang kejadian majemuk. Nah, hal ini kontradiksi pada peta konsep di gambar 2, yaitu kejadian majemuk hanya berfokus pada kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut dapat berpotensi terjadinya hambatan didaktis. Nah, setelah itu kita akan melihat tabel-tabel dari analisis praksiologi yang telah diselesaikan. Nah, pada tabel ini
kita lihat tipe tugas di sini disajikan ada tugas 1, tugas 11, tugas 12, 13, dan tugas 14. Tipe tugas ini kita melihat dari analisis di buku. Nah, dari masing-masing tugas yang telah diberikan dari tugas 1 hingga tugas 1.4, ternyata teknik yang digunakan adalah teknik perseptual. Dan teknologinya juga di sini sudah menjelaskan bagaimana menjustifikasi dari teknik tersebut. Dan teori yang digunakan ternyata pada tipe tugas ini ada dua, yaitu ruang sampel dan peluang kejadian. Kemudian berikutnya kita lihat di sini pada tugas kedua dan tugas 21 juga kita lihat pada tipe tugas yang telah diberikan ternyata teknologi yang digunakan pada tugas 2 dan 21 juga menggunakan perseptual. Nah, juga di sini kita lihat teori yang digunakan adalah distribusi peluang. Kemudian pada tugas berikutnya, tugas ketiga, tugas 3.1, tugas 3.2, ketika kita melihat dan menyelesaikan pada tugas 3 sampai tugas 3.2, nah, teknologi yang digunakan juga menggunakan perseptual. Dengan demikian, teori pada tugas ketiga ini hanyalah kejadian saling lepas. Kemudian selanjutnya di tugas 4 dan tugas 41, di sini juga kita melihat bahwasannya teknologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas 4 dan 41 adalah perseptual juga. Dan teori yang digunakan di sini adalah kejadian tidak saling lepas. Hasil dan pembahasan berikutnya, yang pertama, bahwasannya kita melihat tadi pada analisis blok praksis terdapat 4 jenis tugas utama, yaitu tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Di mana setiap tugas memiliki masing-masing subtugasnya, yaitu tugas 1.1, tugas 1 sampai tugas 1.4. Kemudian ada tugas 2.1, kemudian ada tugas 3.1 sampai tugas 3.2, dan tugas 4.1. Pada tugas 1 dan 2 menggunakan pendekatan permasalahan kontekstual ya. Sedangkan tugas 3 dan 4 dengan menggunakan pemahaman konsep dari kejadian majmuk. Nah, keseluruhan tugas yang terdapat pada tabel 1 tadi menunjukkan bahwa pemahaman konteks serta konsep pada materi peluang. Nah, tugas dalam buku teks diselesaikan dengan menggunakan teknik tertentu. Kedua, keseluruhan tugas pada buku teks tersebut dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 menggunakan teknik yang sama, yaitu hanya perseptual. Hal ini menunjukkan bahwa desain tugas pada buku teks mengarahkan siswa dalam memperoleh pengetahuan melalui observasi. Nah, di sisi lain, kondisi ini menunjukkan bahwa tidak adanya teknik mengembangkan pengetahuan yang selaras dengan pengalaman pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Perlu adanya rancangan desain tugas sebagai proses pembelajaran yang telah memfasilitasi informasi dan peningkatan kompetensi siswa. Yang ketiga, pada tahap analisis blok logos terdiri dari dua komponen, yaitu ada teknologi dan teori. Nah, setiap tugas terdapat teknologi sebagai justifikasi dari penggunaan teknik dan teori yang berfungsi sebagai generalisasi dari tugas, teknik, dan teori dalam memproduksi proses pengetahuan secara teoritis. Untuk teori, pada tugas 1, yaitu ada tugas 1 hingga tugas 1.4, yaitu ada ruang sampel dan peluang kejadian. Pada tugas 2, yaitu tugas 2 hingga tugas 2.1, yaitu distribusi peluang. Sedangkan tugas 3, yaitu tugas 3 hingga tugas 3.2, dan tugas keempat, dari tugas 4 hingga tugas 4.1, itu tentang kejadian majemuk yang dimana di dalamnya membahas kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Hal ini selaras dengan peta konsep di awal, yaitu tugas 1 dan tugas 2 merupakan pemahaman konsep awal dari peluang. Sedangkan pada tugas 3 dan tugas 4 merupakan pemahaman dari kejadian majemuk. Pada akhirnya, kesimpulan dan rekomendasi dari artikel ini yaitu
Kesimpulannya ada tiga. Pertama, analisis praksiologi yang dilakukan terdapat ada empat struktur, di antaranya data tugas, teknik, teknologi, dan teori. Yang kedua, pada setiap tugas, baik dari tugas satu, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4, beserta masing-masing subtugasnya yang hanya menggunakan satu teknik, yaitu perseptual, yang berdasarkan persepsi siswa melalui observasi. Dan kesimpulan ketiga, bahwasanya analisis isi konten dan konteks masih ditemukan kekeliruan yang menyebabkan potensi terjadinya hambatan belajar siswa, yaitu didaktis. Dan serta adanya kekurangan submateri pada kejadian majemuk. Sehingga rekomendasi dari artikel ilmiahnya adalah guru matematika diharapkan untuk lebih teliti dalam menyajikan konsep serta konteks yang tercantum di buku agar meminimalisir jadinya hambatan didaktis. Kedua, pembuat kebijakan serta penyusun kurikulum agar lebih teliti juga dalam menyeleksi, mendistribusi, serta memanfaatkan buku teks yang sesuai dengan pedoman yang terkait. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan artikel ilmiah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya Muhammad Azhari Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.